Kasus perundungan disertai panggilan bernuansa rasis yang dialami dua siswi kelas 7 di Sekolah Menengah Pertama Kalam Kudus Timika, akhirnya berujung damai. Keputusan damai ini dicapai setelah proses mediasi yang digelar di kantor P2TP2A Timika, Papua Tengah, pada Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025. Mediasi dihadiri keluarga korban, orang tua pelaku, perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yayasan Kalam Kudus, serta pihak-pihak terkait. Proses mediasi dipimpin oleh Direktur sekaligus founder Pusat Bantuan Mediasi GKI, Jake Meril Ibo. Dalam kesempatan itu, orang tua pelaku, Ibu Ani, menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat Nduga atas kejadian yang terjadi. Sementara Ketua Yayasan Kalam Kudus Timika, Pendeta Nining Lebang, turut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat Papua. Dari pihak keluarga korban, pendamping dari LBH Kaki Abu, Debbie Santoso, mengapresiasi itikat baik semua pihak dan berharap pemerintah memberi pendampingan psikologis bagi kedua korban. Jake Meril Ibo menegaskan, kedua pihak telah sepakat berdamai dan pihak sekolah diminta melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk rotasi guru dan pelatihan matrikulasi agar memahami konteks budaya Papua. Dalam kesepakatan, baik korban, pelaku, maupun wali kelas terkait akan dipindahkan dari sekolah tersebut. Dengan demikian, kasus ini resmi diselesaikan secara damai melalui jalur mediasi, dengan harapan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk mencegah diskriminasi di dunia pendidikan. Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Timika, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur ya kepada Tuhan yang begitu baik. Hari ini telah terjadi mediasi dan melalui mediasi ini ada perdamaian yang dihasilkan. Dalam kesempatan ini saya mewakili seluruh keluarga Kalam Kudus, Sekolah Kristen Kalam Kudus, mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga korban, kepada keluarga Pak Enus Murib dan juga Ibu Since Lokbere atas perlakuan yang rasis dan bullying yang dialami oleh Ananda terkasih. Kami memohon maaf dan secara khusus kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Nduga yang ada di tanah Papua ini berkaitan dengan hal ini. Kami mohon maaf, juga kami berterima kasih untuk Bapak Kepala Suku yang juga ada di dalam proses ini. Sekali lagi kami mohon maaf untuk semuanya ini. Buat para rekan-rekan wartawan dari seluruh masyarakat, saya selaku orang tua dari Greta dan keluarga besar kami meminta maaf kepada keluarga besar Glory dan Aini yang terjadi beberapa waktu lalu. Terlebih kepada masyarakat dari suku Nduga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lewat kejadian ini banyak pelajaran berharga yang kami dapatkan, dan semoga kedepannya kita selaku orang tua lebih memperhatikan anak-anak, lebih tegas kepada mereka, dan mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk anak-anak kita. Terima kasih. Mediasi serta bagi kami, adapun dampak-dampak psikologis bagi anak sebagai korban, tolong pemerintah untuk mendampingi kemudian hari, karena dampak psikologis yang paling kita khawatirkan. Untuk pihak yayasan, saya pikir semua sudah meminta maaf. Kami pun keluarga membuka diri untuk meminta maaf, terus membuka lembaran baru terkait pendidikan anak, hubungan baik sosial kemasyarakatan ke depan baik-baik, dan evaluasi. Mohon dari pemerintah evaluasi untuk dunia pendidikan baik anak maupun usia menengah. Itu yang paling penting untuk Timika ini. Terima kasih juga Bapak Bupati untuk atensi buat kami keluarga korban serta masyarakat Nduga yang membuka hati untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Terima kasih. Debbie Santoso. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pemerintah Kabupaten Timika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, kami bersyukur hari ini telah memediasi kedua belah pihak korban dan juga pihak pelaku serta yayasan, dan dalam hal ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Jake Ibo yang sudah menjadi
membicara dalam penyelesaian masalah di hari ini. Kami berharap dengan adanya kejadian ini, kita semua pihak yang ada duduk hari ini berbesar hati, saling memaafkan, dan juga dari pihak pelaku sudah meminta maaf kepada korban. Kami berharap kejadian-kejadian ini tidak akan terulang lagi. Dan kami dari dinas, dari pemerintah Kabupaten Mimika, dari dinas melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan berharap mungkin dari yayasan bisa mengkaji ulang apa-apa yang perlu dibenah lagi dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah Kalam Kudus. Dan kami berharap kejadian ini tidak akan terulang di sekolah-sekolah yang lain. Dan kami sendiri dari dinas akan meningkatkan peran serta kami kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mimika ini untuk memerangi yang disebut bullying dan rasisme. Kami di sini kita harus mendukung semua yang cita-cita 5 tahun ke depan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, di mana tagline beliau ada Mimika Semboyan, Mimika rumah kita. Itu harus kita wujudkan dengan mewujudkan semua yang ada dalam ini menjadi nyaman, pendidikan yang bagus, anak-anak kita bertumbuh dan berkembang di dalam rumah Mimika ini dengan sejahtera. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita saling memaafkan, masalah ini selesai dan kita pulang dengan damai sejahtera. Pihak pelaku dan juga menyakiti ya masyarakat yang ada di Papua, khususnya di masyarakat yang ada di Duga. Untuk itu mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, ya kami meminta maaf kepada masyarakat yang ada di suku Duga yang juga yang diwakili sebenarnya oleh kepala suku. Jadi kami juga menyampaikan terima kasih kepada kepala suku Duga yang juga memediasi sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ya itu bisa kita atasi sampai dengan saat ini. Dan di saat ini juga sudah terjadi juga mediasi yang ya difasilitasi oleh ya, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan juga mediatornya Pak ya Pendeta Jack Ibo ya yang melibatkan para pihak semuanya, sehingga dengan hati yang sejuk ya, dengan hati yang lapang ya kami bisa berkomunikasi dan bisa berbicara dan menghasilkan sesuatu yang bisa mendampingi semua orang ya tanpa mementingkan ego-egosentris di dalamnya. Sehingga dari kita lihat daripada segi pendidikannya ya kami dengan tegas sekali lagi menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis bahwa di sekolah itu tidak hanya terjadi pengajaran dan juga ada pendidikan. Sekolah bisa melakukan fungsi kontrol. Nah itu bukan hanya di sekolah ini, diharapkan bisa terjadi di semua sekolah yang lain. Karena perlindungan ini kan bukan hanya di sekolah ini. Sebenarnya di tempat lain juga masih ada banyak, hanya dia pecah untuk dilihat ke publik kan. Nah sanksi yang dilakukan oleh orang tua kepada sekolah, mereka sendiri mengambil kesepakatan bahwa pihak korban mengambil posisi untuk pindah dari sekolah, kemudian pihak pelaku juga ambil keputusan untuk pindah dari sekolah, sementara ibu guru wali kelas juga sudah pindah dari sekolah dan dia hari ini sudah pindah. Itu sanksi yang sudah diambil, sehingga sanksi ini menurut kita cukup lah, karena dalam hal kita bicara tentang perundungan ini kan ada level. Ini bukan kekerasan fisik kan, ini kan kekerasan psikis. Di psikis ini juga orang yang pertama kali lakukan kekerasan, sehingga sanksi yang paling tegas itu kembali kepada orang tua. Pertama, dalam kesepakatan juga kita sudah sepakat bahwa sekolah punya tugas tidak hanya pengajaran tapi juga mendidik. Selain itu, orang tua punya tugas tidak serta-merta menyerahkan anak sepenuhnya kepada pihak sekolah, karena tanggung jawab membentuk karakter anak itu bukan tanggung jawab sekolah, itu tanggung jawab orang tua. Karena sekolah itu tidak punya waktu. Nah ini orang tua dengan pihak sekolah dengan dinas sudah sepakat ke depan ini dibenahi sama-sama, supaya sama-sama meningkatkan fungsi membangun kohesi sosial, supaya misalnya kalau ada masalah-masalah ke depan terjadi lagi, mereka tahu bagaimana cara penanganannya. Karena ini langkah-langkah yang tepat.